Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semuanya, para penonton yang sedang menyaksikan video saya ini, teristimewa kepada mahasiswa-mahasiswi kami yang ada di kampus STMIK Royal Kisaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan lanjutan mata kuliah kita, yaitu teknik riset operasi, ya, di mana materi yang akan atau sedang kita pelajari yaitu pemrograman linier. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang kedua, ya, dalam penyelesaian kasus pada pemrograman linier itu menggunakan metode simplex, ya, part 1. Jadi materi ini kita bagi nanti. Ya, jadi sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, part 1. Sebelumnya kita sudah mempelajari metode yang pertama dalam mencari solusi atau penyelesaian, ya, pada sebuah pemrograman linier menggunakan metode grafik. Nah, kelemahannya menggunakan metode grafik ini sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Metode grafik hanya bisa digunakan untuk 2 variabel saja. Ya, beda halnya dengan metode simplex. Ya, metode simplex bisa kita gunakan lebih dari 2 variabel. Nah, itu keistimewaan dari metode simplex ini. Namun ada kekurangannya. Ya. Kekurangannya adalah ketika kita menggunakan metode simplex, maka ada beberapa langkah yang harus kita kerjakan, di mana langkah-langkah tersebut ya, butuh waktu dan pengerjaan yang lumayan rumit. Ya, namun kita tetap akan mempelajarinya. Kita masuk ke poin berikutnya. Pengantar dulu. Di awal perkuliahan ya, sudah kita pelajari tentang sejarah riset operasi. Nah, sama halnya dengan metode simplex ini. Ya, jadi metode simplex ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang George B. Danzig, ya, pada tahun 1947. Nah, ketika itu terjadi Perang Dunia Kedua, ya. Jadi seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan zaman, metode ini sudah dikembangkan, sudah diperbaiki, ya, oleh beberapa ahli. Nah, sampai sekarang yang akan kita pelajari. Kemudian poin berikutnya, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya metode simplex ini digunakan pada masalah linear programming, ya, atau program linear. Ya, tentunya dalam menentukan solusi optimum, ya, atau optimal. Nah, variabel yang bisa digunakan lebih dari 2, yaitu keistimewaan dari metode simplex, ya. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwasanya untuk metode grafik hanya bisa digunakan 2 variabel saja. Sementara untuk metode simplex lebih dari 2 variabel, ya, 3 variabel, 4 variabel, 5 variabel dan seterusnya. Karakteristik dalam menggunakan metode simplex ini, ya, bersifat iterasi, ya. Jadi ketika kita mencari atau menentukan solusi optimalnya, maka kita harus memeriksa titik ekstrim, ya, titik ekstrim satu persatu melalui perhitungan yang berulang-ulang atau istilahnya iterasi, ya. Jadi sebelum solusi optimum atau solusi optimal diperoleh atau dicapai, maka kita harus melakukan proses perulangan, ya, iterasi, sampai nantinya sudah kita temukan yang namanya solusi optimum. Itu, ya. Ini pengantar dari metode simplex. Kembali lagi tadi mengenai metode grafik, ya.
Metode grafik tidak bisa menyelesaikan persoalan program linear ya, yang memiliki variabel lebih dari 2. Makanya muncul metode simplex ini. Di sini ada beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan metode simplex. Ya, ada sekitar 5 poin yang nantinya ketika kita pelajari ya, karena keterbatasan waktu, maka untuk materi perkuliahan kita metode simplex kita batasi hanya pada sampai poin yang ketiga. Yang pertama, ya, nilai kanan atau NK dari fungsi tujuan harus bernilai 0. Ya, bagaimana nantinya pada fungsi tujuan itu nilai kanannya harus kita buat menjadi 0. Nanti kita lihat dalam bentuk contoh soal. Yang kedua, nilai kanan dari fungsi kendala ya, harus bernilai positif. Itu ketentuan yang kedua. Nah, jadi kalau kita temukan beberapa kendala, ya, maka semuanya harus bernilai positif. Nah, bagaimana kalau ada nilai negatif? Kalau ada nilai negatif, maka nilai tersebut harus kita kalikan dengan negatif 1. Nah, itu ketentuan atau yang perlu diperhatikan pada fungsi kendala. Itu ya. Nah, tentunya pada fungsi kendala nantinya akan kita dapatkan tanda pertidaksamaan kecil sama dengan atau besar sama dengan atau berupa persamaan ya, tanda sama dengan. Nah, kita lihat poin yang ketiga, kalau fungsi kendalanya tanda pertidaksamaannya kecil sama dengan, maka ketentuannya harus kita ubah ke bentuk sama dengan ya. Nah, supaya dia berubah menjadi sama dengan, maka kita tambahkan namanya variabel slack. Ya. Atau istilah lainnya variabel dasar. Itu dia. Kemudian nanti kalau seandainya kita temukan soal fungsi kendalanya dengan tanda besar sama dengan, maka langkahnya itu kita ubah dulu ke bentuk kecil sama dengan cara mengalihkannya dengan negatif 1. Lalu kita ubah ke bentuk persamaan. Ya, dengan menambahkan variabel slack. Nah, kemudian karena nilai kanannya itu negatif, maka kita kalikan lagi dengan negatif 1. Plus ditambah dengan variabel buatan atau istilahnya artificial variable yang kita simbolkan dengan M besar. Itu kalau kalau fungsi kendalanya besar sama dengan. Kemudian ketentuan yang terakhir, kalau fungsi kendala yang kita temukan tersebut tandanya sama dengan, ya, maka harus kita tambahkan artificial variable tadi, ya, atau variabel buatan yang disimbolkan tadi dengan M besar. Nah, itu beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan. Ya. Nah, sudah saya jelaskan tadi untuk mata kuliah kita ini kita batasi saja sampai ketentuan yang ketiga saja. Jadi kasus-kasusnya nanti fungsi kendalanya ya tanda pertidaksamaannya kecil sama dengan. Kemudian langkah-langkah kita dalam menyelesaikan kasus ya atau mencari solusi menggunakan metode simplex ini. Ada sekitar 7 langkah yang pada dasarnya ketika langkah terakhir atau langkah ketujuh itu belum didapatkan solusinya atau baris Z-nya masih bernilai negatif, maka kita gunakan iterasi. Ya. Kita lakukan perulangan dari langkah ketiga sampai langkah keenam, begitu seterusnya. Jadi langkah pertamanya adalah mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Ya. Tentunya mengubah fungsi tujuan ke bentuk simplex, di mana tadi nilai kanannya harus bernilai 0. Kemudian fungsi kendala, ya, di mana nilainya harus positif. Dan tentunya dilihatkan dengan tanda pertidaksamaannya. Ada tadi kecil sama dengan, besar sama dengan, atau
sama dengan. Kemudian langkah yang kedua, setelah kita ubah fungsi tujuan dan fungsi kendala, kita susun. Ya, nanti kita dapatkan persamaan-persamaan. Kemudian persamaan itu kita susun dan kita masukkan ke dalam tabel. Ya, namanya tabel simplex. Tabel simplex ini sifatnya fleksibel, tergantung kepada kasus yang kita temukan. Ya. Kemudian setelah kita dapatkan atau kita masukkan ke dalam tabel simplex, kita pilih kolom kunci. Langkah ketiga. Ya, kita pilih kolom kunci. Ya. Setelah dapat kolom kunci, kita lanjut langkah keempat, memilih baris kuncinya. Nanti kita lihat seperti apa cara memilih kolom kunci dan seperti apa memilih baris kunci. Langkah berikutnya, yang kelima, yaitu merubah nilai-nilai baris kunci. Ya, jadi setelah kita dapatkan kolom kunci, kita dapatkan baris kunci, maka nanti kita dapatkan angka kunci. Ya, irisan dari kolom kunci dan baris kunci dapat angka kunci. Dan kita ubah nilai-nilai yang ada pada baris kunci. Itu ya. Nanti kita lihat contohnya. Yang keenam, setelah kita dapatkan nilai-nilai baris kunci, maka nilai-nilai pada baris yang lain atau selain dari baris kunci juga harus kita ubah atau kita ganti. Ya, sehingga nilai kolom kuncinya nanti sama dengan 0. Itu langkah yang ke-6. Nah, langkah yang ke-7, kita menganalisa nih. Ya. Kita menganalisa dan melanjutkan perbaikan-perbaikan. Ya, kalau seandainya baris Z-nya masih bernilai negatif. Namun ketika baris Z yang kita dapatkan nanti sudah bernilai positif, maka iterasinya atau perbaikan-perbaikannya selesai. Gitu ya, langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode simplex. Nah, kita lihat ya, langsung kita implementasikan pada sebuah contoh soal biar lebih paham ya. Di sini ada contoh soal yang saya buat. Ya, misalkan diketahui Z max, ya, berarti sifatnya maksimum. Kita coba aja pada dua variabel aja dulu, ya, X1 dan X2, di mana fungsi tujuannya Z max sama dengan 3X1 tambah 5X2. Di mana diperoleh fungsi kendalanya situ ada 3. Yang pertama 2X1 kecil sama dengan 8. Kemudian kendala yang kedua 3X2 kecil sama dengan 15. Dan kendala yang ketiga 6X1 tambah 5X2 kecil sama dengan 30. Ya, dimana nilai X1 dan X2-nya bernilai positif atau besar sama dengan 0. Kemudian pertanyaannya ya, kita coba cari solusi optimal dari masalah tersebut menggunakan metode simplex. Ya, ingat ya, tadi ada sekitar 7 langkah. Ya. Kita masuk langkah yang pertama. Ya, tadi katanya langkah yang pertama mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Ya. Nah, fungsi tujuan kita tadi ini tadi ya, Z max sama dengan 3X1 tambah 5X2. Nah, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan tadi, ya, nilai kanan dari fungsi tujuan harus bernilai 0. Nah, sekarang posisinya dari soal yang kita dapatkan, di sini nilai kanannya masih 3X1 tambah 5X2. Nah, bagaimana supaya nilai kanannya ini bernilai 0? Maka ruas kanan ini, ya, atau nilainya 3X1 tambah 5X2 ini kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, sehingga yang nilainya positif menjadi negatif. Ya. Ya, sebaliknya, atau kalau nilainya sini negatif menjadi positif nantinya kalau kita pindah ruas. Sehingga diperoleh, ya, tadi 3X1 pindah ke ruas kiri jadi negatif 3X1. Kemudian yang 5X2 positif ya, kita pindahkan ke ruas kiri menjadi min atau negatif 5X2. Sama dengan 0. Ini dia. Sudah kita dapatkan nilai kanan
pada fungsi tujuan bernilai 0. Ya. Atau nih, ya. Nanti kita jelaskan ini, kenapa bisa atau seperti ini. X3, X4, X5 ini diperoleh dari fungsi kendala. Nanti kita lihat. Nah, di fungsi kendala tadi di soal sudah kita ketahui ada 3 kendalanya. Yang pertama ini 2X1 kecil sama dengan 8. Ya. Kendala kedua 3X2 kecil sama dengan 15. Kendala yang ketiga 6X1 tambah 5X2 kecil sama dengan 30. Sesuai dengan ketentuan yang kedua, ya, nilai kanan pada fungsi kendala itu harus positif. Nah, tuh ketentuan yang kedua. Kebetulan pada contoh kasus kita ini semua nilai kanan pada fungsi kendalanya sudah positif. Nah, kemudian kita lihat satu persatu fungsi kendalanya. Pada ketentuan yang ketiga, kalau tanda ketidaksamaannya kecil sama dengan, maka kita tambahkan variabel select. Ya, variabel ini terserah kepada kita, mau kita buat seperti apa nama variabelnya. Tapi pada soal yang saya contohkan ini, ya, saya buat variabel select-nya X3, ya. Ya, variabel selain dari variabel asli, ya, X1 dan X2. Apakah mau S atau A, B, C boleh, ya, asalkan selain dari variabel asli X1 dan X2. Di sini saya buat nama variabelnya X3, ya, positif X3. Nah, jadi untuk kendala yang pertama didapatkan 2X1 tambah X3 sama dengan 8. Jadi tadi tanda pertidaksamaannya kecil sama dengan, supaya dia menjadi sama dengan ditambah variabel select, ya, sehingga di sini 2X1 tambah X3 sama dengan 8. Begitupun dengan kendala yang kedua, ya, 3X2 kecil sama dengan 15, kita ubah ke bentuk simplex-nya dengan menambahkan variabel select, ya, selain dari variabel asli dan variabel yang sudah kita buat, ya, di kendala pertama. Nah, saya buat di sini X4, ya, supaya tanda pertidaksamaan kecil sama dengan ini menjadi sama dengan. Sehingga pada fungsi kendala yang kedua diperoleh bentuk simplex-nya 3X2 tambah X4, gitu ya. Sama dengan 15. Terakhir untuk fungsi kendala yang ketiga, ya, 6X1 tambah 5X2 kecil sama dengan 30. Untuk merubah ke bentuk simplex, ya, kita tambahkan variabel select supaya nilai kecil sama dengannya atau pertidaksamaan kecil sama dengan menjadi sama dengan, maka kita tambahkan variabel select selain dari yang sudah ada di variabel asli dan variabel yang lain, ya, variabel select yang lain. Saya misalkan di sini X5. Sehingga bentuk simplexnya pada kendala yang ketiga 6X1 tambah 5X2 tambah X5 sama dengan 30. Dengan catatan kita buat di sini ketentuannya bahwasanya X3, X4 dan X5 adalah variabel select, ya, keterangannya seperti itu. Ya. Jadi itu jawaban untuk langkah pertama, ya, mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Nah, fungsi kendala ini kita bisa juga buat pada fungsi tujuan di sini, ya. Ya, sebenarnya ini tidak perlu, tapi untuk memperjelas saja bahwasanya kalau kita lihat persamaannya secara detail, maka di sini bisa kita buat 0x3 tambah 0x4 tambah 0x5. Sebenarnya tidak ada. Ya, tujuannya kita buat di sini untuk memudahkan kita dalam memasukkan nilai-nilai ke dalam tabel simplex. Itu ya. Kita lanjut ke langkah yang kedua. Jadi setelah kita dapatkan ini bentuk simplexnya, fungsi tujuan dan fungsi kendala, kita masukkan masing-masing nilai ini atau koefisien, ya,
baik itu fungsi tujuan atau fungsi kendala, ke dalam tabel simplex, sehingga kita peroleh bentuk tabel simplexnya. Ini dia, ya, ini dia tadi, ya, ini yang fungsi tujuannya tadi, Z kurang 3x1, ya, koefisiennya minus 3 nih, atau negatif 3. Kemudian di X2 negatif 5, ya. Tinggal kita substitusikan aja, kita masukkan aja koefisiennya ke dalam tabel simplex ini. X3 tadi tidak ada, ya, X4 tidak ada, atau kita buat 0 nih. X5 juga 0, nilai kanan juga 0. Ini tadi, ya. 1, negatif 3, negatif 5, 0, 0, 0, nilai kanan 0. Itu untuk yang fungsi tujuan. Begitupun untuk yang fungsi kendala ini. Berarti kalau kita lihat di sini X3 di sini variable select-nya X4, X5. Z-nya tidak ada. Di sini tadi 2X1 ya. X2-nya tidak ada, 0 kita buat. X3-nya ini tadi variable select-nya 1, X4, X5 tidak ada, nilai kanannya 8. Ya. Kemudian untuk yang variable select X4, Z-nya tidak ada, 0, X1-nya 0, X2-nya tadi 3X2, kita ambil koefisiennya 3, X3-nya 0, X4-nya 1, ya kan? Ditambah tadi 3X2 ditambah X4, makanya sini ada koefisiennya nilainya 1. X5-nya 0. Nilai kanannya tadi 15, ya, fungsi kendala yang kedua. Yang ketiga juga seperti itu. Ya, di sini kita buat variable select-nya X5, Z-nya 0, tidak ada ya. Kemudian nilai X1-nya 6 koefisiennya, nilai X2-nya koefisiennya 5, X3-nya 0, X4-nya 0, X5-nya 1. Di mana nilai kanannya sama dengan 30. Ya. Jadi sudah saya jelaskan tadi, tabel simplex ini sifatnya fleksibel, ya, tergantung kepada kasus yang kita temukan. Nah, pada kolom terakhir kita tambahkanlah satu namanya kolom indeks, yang sekarang posisinya masih semuanya belum ada isian ya. Nanti kita isi ketika kita mencari kolom kunci dan baris kunci. Baik, jadi untuk langkah ketiga dan keempat dan seterusnya nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih atas waktu, kesempatan, ya. Mudah-mudahan dengan sedikit materi yang saya berikan ini dapat dipahami, dimengerti. Kalau kurang dipahami bisa ditanyakan langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.